Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Admi Charantau dari kelas 4C dengan NPM 2459201080. Di sini saya akan menjelaskan laporan tentang insiden threat administrator IT menghapus database sebelum resign manajemen keamanan sistem informasi. Di sini ada eksekutif summary. Kasus ini merupakan insiden threat yang dilakukan oleh administrator IT dengan menyalahgunakan hak akses untuk menghapus database utama perusahaan sebelum mengundurkan diri. Insiden tersebut menyebabkan operasional perusahaan terhenti, menimbulkan kerugian finansial, serta berpotensi menurunkan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat pengelolaan hak akses dan menerapkan kontrol keamanan yang lebih baik. Sini juga ada latar belakang. Latar belakang insiden threat adalah ancaman yang berasal dari pengguna internal yang memiliki hak akses ke sistem. Pada kasus ini, administrator IT menghapus database utama perusahaan sebelum resign sehingga operasional perusahaan terganggu. Yang ketiga ada tujuan analisis. Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis insiden, menganalisis dampak terhadap perusahaan, menentukan tingkat keparahan insiden, menjelaskan proses penanganan berdasarkan framework NIST, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem informasi di masa mendatang. Di sini ada kronologi insiden. Administrator IT tetap memiliki hak akses setelah mengajukan resign sebelum hari terakhir bekerja. Pelaku menghapus database utama perusahaan. Akibatnya sistem tidak dapat digunakan dan perusahaan harus melakukan proses pemulihan dari backup. Di sini ada dampak bisnis kepada manajemen. Insiden ini menyebabkan operasional perusahaan terhenti karena sistem tidak dapat digunakan. Perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pemulihan sistem dan investigasi. Selain itu, kepercayaan pelanggan dapat menurun akibat gangguan layanan serta terdapat potensi risiko hukum apabila data pribadi ikut terdampak. Oleh karena itu, manajemen perlu memberikan perhatian terhadap peningkatan keamanan informasi dan pengelolaan hak akses pengguna. Di sini ada insiden response. Penanganan insiden dilakukan menggunakan framework NIST yang terdiri dari 6 tahapan, yaitu prevention, identification, containment, eradication, recovery, dan lessons learned. Framework ini membantu perusahaan menangani insiden secara sistematis mulai dari identifikasi hingga evaluasi setelah sistem kembali normal. Ada analisis dampak CIA. Berdasarkan analisis CIA, aspek confidentiality berpotensi terganggu karena pelaku memiliki akses terhadap data penting perusahaan. Aspek integrity mengalami dampak paling besar karena database dihapus hingga data hilang. Aspek availability juga terganggu karena seluruh layanan perusahaan terhenti sampai proses pemulihan selesai dilakukan. Di sini ada tingkat keparahan, severity level. Berdasarkan hasil analisis, insiden ini dikategorikan sebagai kritikal karena menghentikan operasional perusahaan, menyebabkan kerugian finansial, menurunkan reputasi organisasi, dan berpotensi menimbulkan masalah kebutuhan terhadap perlindungan data. Kondisi ini memerlukan penanganan segera agar dampaknya tidak semakin besar. Selanjutnya ada root cause. Ini penyebab utama adalah hak
akses administrator yang terlalu luas, tidak adanya prosedur pencabutan akses saat resign, serta melemahnya pemantauan aktivitas administrator. Di sini juga ada timeline penanganan. Proses penanganan dimulai dari laporan pengguna mengenai gangguan sistem, dilanjutkan dengan pemeriksaan server, analisis log aktivitas, identifikasi pelaku, penonaktifan akun administrator, isolasi server, pemulihan database dari backup, pengujian sistem, dan monitoring hingga seluruh layanan kembali berjalan normal. Di sini juga ada komunikasi krisis. Setelah insiden terjadi, perusahaan perlu menyampaikan informasi kepada manajemen, tim IT, karyawan, pelanggan, vendor, dan regulator apabila diperlukan. Komunikasi harus dilakukan secara cepat, akurat, dan transparan agar proses pemulihan berjalan lancar serta kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Di sini ada rekomendasi perusahaan perlu menerapkan multi-factor authentication (MFA), least privilege access management (PAM), audit log, backup rutin, dan prosedur offboarding untuk meningkatkan keamanan sistem. Ada juga keputusan yang diharapkan manajemen. Berdasarkan hasil analisis, manajemen diharapkan diharapkan mendukung penerapan multifactor authentication (MFA), pembatasan hak akses sesuai kebutuhan, peningkatan sistem backup, serta penyusunan prosedur offboarding sebagai pegawai yang resign. Bagi pegawai yang resign, dukungan tersebut diperlukan agar keamanan informasi perusahaan semakin kuat dan risiko insider threat dapat diminimalkan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kasus ini menunjukkan bahwa ancaman dari orang dalam dapat memberikan dampak besar terhadap operasional perusahaan. Pengelolaan hak akses, pemantauan aktivitas administrator, dan penerapan kontrol keamanan yang baik menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Baik, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.